Makanya terkadang ya, Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah buat dia datang untuk sholat berjamaah di masjid, kemudian berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari, kemudian setelah itu datangnya waktu duha atau waktu isyraq, dia sholat 2 rakaat. Apa kata Nabi dalam hadis yang sahih? Maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Sahabat bertanya, haji dan umrah ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tamah, tamah, tamah. Haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada hambanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan bagi hamba tersebut untuk mampu mencontoh baginda Rasulullah SAW. Sebagian orang mampu mencontoh baginda Rasul karena kemauan, sebagian orang karena terpaksa. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabat, kalau kamu tidak mampu untuk menangis, maka pura-puralah menangis. Nabi Muhammad katakan, fa illam tabku fatabaku. Kalau kamu tidak bisa menangis, maka pura-puralah menangis. Dari pura-pura tersebut akan timbul hasil terbiasa. Setelah terbiasa, maka akan mendarah daging. Dulu salafun salih, bagaimana mereka mendidik anak mereka. Saya mendengar dan membaca akan kebiasaan mereka yang memiliki anak yang masih bayi sekalipun, kalau sudah waktunya tahajud, mereka akan bangunkan anak tersebut. Setelah terbangun, maka mereka akan tidurkan lagi. Yang terpenting pertama, mereka sudah terbiasa untuk bangun di malam hari, bukan untuk sholat, bukan untuk ibadah. Anak masih kecil, tapi apa yang mereka biasakan kepada anak tersebut supaya terbiasa untuk bangun di malam hari. Karena sebagian orang, la yanfa'uhul jamil, yanfa'uhul samil. Ada sebagian orang yang tidak cocok diperlakukan dengan baik, maka diperlakukan dengan sedikit keras. Dan itu adalah didikan. Keterpaksaan itu diantara salah satu metode tarbiyah. Maka sebagian orang diantara hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang seumur-umur tidak pernah sholat subuh berjamaah, dia datang sebelum waktunya adzan, kemudian dia istiqamah berada di masjid sampai terbitnya matahari, lalu sholat 2 rakaat. Padahal itu kebiasaan Nabi besar Muhammad SAW. Makanya terkadang ya, Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah buat dia datang untuk sholat berjamaah di masjid, kemudian berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari, kemudian setelah itu datangnya waktu duha atau waktu isyraq, dia salat 2 rakaat. Apa kata Nabi dalam hadis yang sahih? Maka dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Sahabat bertanya, haji dan umrah ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tamah, tamah, tamah. Haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Yang bilang bukan Habib Ali, bukan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat berjamaah di masjid, duduk menunggu sampai waktu isyraq, sudah terbit matahari, salat 2 rakaat, maka apa yang kita dapatkan? Nabi Muhammad tidak berdusta. Kita kelak di hari kiamat akan melihat pahala haji dan umrah, padahal tidak pernah haji, padahal tidak pernah umrah, atau pernah umrah tapi pulang dalam keadaan tidak mabrurah. Tapi ini dapat pahala umrah yang mabrurah. Dari mana saya dapat ya Rasulullah? Dari mana saya dapat ya Allah? Dari mana dapatnya? Dapatnya ketika kamu pernah majlis ta'lim, salat subuh kamu berjamaah, kemudian kamu berzikir atau beriktikaf di masjid sampai terbitnya matahari, lalu setelah terbitnya matahari kamu salat 2 rakaat. Kata Nabi Muhammad as-sadiqul masduq, ya Rasulullah SAW jujur, tidak pernah berdusta. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tentu kita tidak boleh mendustakan dan yakin
bahwa pulang dari tempat ini kita dapat pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad di antara sifatnya, Nabi Muhammad tidak pulang dari masjid kalau salat subuh kecuali setelah matahari terbit. Bahkan Jabir bin Samurah mengatakan, kami terkadang sudah matahari terbit, salat 2 rakaat, duduk di depan masjid ngobrol-ngobrol, ngobrolin masalah waktu di zaman jahiliyah. Nabi Muhammad ngedengar, kadang-kadang Nabi Muhammad tersenyum, tertawa. Kalian bilang apa tadi, kata Nabi Muhammad? Cerita tentang apa? Sayyidina Umar juga bercerita dengan beberapa sahabat tentang ayam. Nabi Muhammad berada di samping. Jangan cerita pasal dunia di luar masjid. Nggak boleh. Ayo sekarang waktunya udah. Ya, Nabi Muhammad seru aja, asik aja. Nabi Muhammad SAW tidak marah. Ayo ceritakan, terserah kalian. Ada waktunya untuk berzikir dari waktu fajar sampai terbitnya matahari. Sekarang terserah kalian. Asik. Agama Islam itu seru sebenarnya. Agama Islam itu seru. Nabi Muhammad SAW tidak melarang untuk melakukan hal-hal yang seperti itu, karena manusiawi kita terkadang perlu kepada hiburan. Maka berceritalah para sahabat tentang zaman-zaman jahiliyah, dan Nabi Muhammad ikut tertawa ketika mendengar apa yang diucapkan oleh para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu. Jadi yang saya ingin sampaikan, di antara as-sirah an-nabawiyah, perjalanan Nabi Muhammad SAW juga kita jalankan sekarang. Salat subuh berjamaah, kemudian duduk sampai terbitnya matahari. Setelah itu insyaallah kita akan salat 2 rakaat, dan insyaallah ini inti daripada majlis, supaya kalian tahu apa yang kalian lakukan, apa yang antum lakukan itu sesuai dengan perjalanan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya lebih tenang, supaya lebih yakin, supaya lebih istiqamah. Supaya lebih istiqamah. Ternyata apa yang kita lakukan pada pagi hari ini datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, untuk supaya ada kesamaan antara kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.